Hello everybody, welcome back to Neutrality Studies. And Halo today I'm semuanya, joined by selamat datang George kembali di Varga, Studi a Netralitas. Hungarian Hari ini saya ditemani diplomat oleh George who, Varga, among seorang other diplomat positions, senior asal served Hungaria as yang di an antara ambassador berbagai to jabatannya the pernah menjabat sebagai duta OSCE, besar untuk where OSCE, he di mana ia was berada di in pihak on the Rusia Russian dalam side sengketa of tersebut the sebelum perang dispute, pecah, sebelum before menjadi perang the skala war penuh broke seperti out yang in kita kenal 2018, sekarang. before it became the Saya ingin full-scale berbicara dengannya war that tentang we hal know it ini dan today. tentang politik And Eropa. I want to talk Jadi with him George, about this and selamat about datang. European politics. So George, welcome. Terima kasih atas Grozistan. I'm really glad you said yes because you've worked in this very sensitive area. Saya sangat senang Anda mengatakannya, as a karena diplomat. Anda pernah And as bekerja we di bidang yang before sangat had, sensitif ini the sebagai pleasure of talking diplomat. also to Benoit Saya Paré, juga who was berkesempatan a berbicara dengan OSCE Benoit Paré, observer, yang merupakan but pengamat he OSCE. was Ia really berada on di the ground lapangan, doing mencatat the baku tembak di recording berbagai of wilayah the Ukraina dan di exchanges of kedua fire sisi on garis various- depan. in various parts of Anda memiliki posisi yang Ukraine and berbeda both di sides dalam of the front. OSCE. You Bisakah Anda have a menjelaskan different sedikit tentang hal position itu? within the OSCE. Bagaimana Can you OSCE bisa hadir explain di that a little sana? bit? Ingaiv inaugst des How nu the that word OSCE imbor came frato. to be there and what your 4 years of service contained. Yes, as we know, the OSCE is the main. Ya, seperti yang kita ketahui, OSCE adalah organisasi utama untuk keamanan dan kerjasama di Eropa. Organisasi ini mendamai resminya yang sekarang di Budapest pada Desember 1994 selama KTT Budapest. Dalam kasus konflik di Ukraina, OSCE membentuk dua misi. Salah satunya bekerja di wilayah Ukraina, seluruh wilayahnya, dan misi lainnya didirikan di Rusia, di sepanjang perbatasan negara Ukraina-Rusia, yang tidak dikendalikan oleh pemerintah Ukraina setelah tahun 2014. Misi di Rusia inilah tempat saya bertugas sebagai kepala misi antara tahun 2017 dan 2021, menggantikan seorang rekan dari Swiss. After a Swiss colleague, this mission had. Misi ini diberi mandat untuk memantau situasi di dua pos perbatasan, meliputi perlintasan perbatasan oleh orang dan kendaraan. Misi ini melaksanakan tugas tersebut berdasarkan mandatnya sejak Juli 2014 hingga hari terakhir September 2021. Kami memiliki lebih dari 20 pengamat dari berbagai negara. OSCE memiliki 57 negara peserta, dan salah satu alat yang dimilikinya adalah penggunaan misi. Selama periode tersebut, NORS based at Dantor the Komunistas Strang, Trothirid Dwingu Kasafilit, Numerika Kura Yugoslavia. And mainly in the post-Yugoslav countries. So, and then when you started working Avshept there, gedispines geptis more, avswith stem percy. Avet and duvimal, into with smooth rath, at the gang duerduni. Or was there, how was it? You know, I think Kau tahu, menurutku pekerjaan itu sebagai pekerjaan seorang profesional cukup mudah karena untuk bersikap tidak memihak, objektif, mengamati dan melaporkan apa yang kau lihat, aku pikir itu tugas yang sangat mudah. Tentu saja, pekerjaan sehari-hari di pos perbatasan dalam sistem 24 jam tanpa jeda agak berbeda. Itu berarti rekan-rekanku banyak menderita karena rutinitas bekerja di perbatasan negara yang tidak dikendalikan oleh salah satu pihak. Dan dari Rusia kami menerima menurutku bantuan yang bisa kami harapkan. Rusia adalah negara tuan rumah. Kami memiliki kantor di sebuah kota kecil tidak jauh dari perbatasan, dan dari sana kami mengunjungi perbatasan setiap hari. Tim pengamat perbatasan tinggal di pos-pos pemeriksaan perbatasan itu dan tidak meninggalkannya. Didn't leave these border checkpoints, and without any break, we complied. Dan tanpa jeda, kami mematuhi mandat ini. Selama 7 tahun tersebut, misi ini mengamati sekitar 25 juta orang melintasi 2 pos perbatasan, sekitar 290.000 truk, dan sekitar 80.000 bus. Itu berarti di wilayah separatis tersebut terdapat sekitar 4 hingga 5 juta orang yang tinggal di sana. Kemudian, sejak tahun 2017, wilayah ini ditutup, terisolasi dari sisi barat oleh pasukan Ukraina. Jadi, pendudukannya yang menjadi itu dari Rusia, mungkin untuk bekerja untuk untuk berkenapanin. Setelah itu Arawis terbor bagi mereka Rusia. For this population was the Russian one.
I mean, this is something that in the general, especially Maksud saya, ini sesuatu yang secara umum, terutama dalam diskusi di dunia barat, sering terlupakan, bukan? Wilayah-wilayah separatis dan orang-orang yang tinggal di sana memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan cukup alami, dengan Rusia. Dan peperangan mungkin justru memperkuat hal itu. Kita juga cenderung lupa bahwa banyak pengungsi Ukraina sebenarnya pergi ke Rusia, bukan? Jadi, stamp tour begitu paspor Ukraina deport pengungsi Ukraina, ihimas barang. Hey, jeda singkat, debuji saya report ini dan blokir YouTube. Dan mengikipus stay sebelum gile. Hal nesta, spoy. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga ke daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalota.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita kembali ke video. Bagaimana Anda kemudian mengalami keterhubungan antara wilayah separatis, wilayah Donbas dan Rusia, pada masa ketika gagasan juga dari pihak Rusia masih untuk mempertahankan Donbas tetap berada di dalam Ukraina. Maksud saya, menurut saya, hingga tahun 2021, itu bukan strategi yang diperdebatkan, bukan? Itulah yang seharusnya terjadi. Perjanjian Minsk seharusnya mengarah pada reintegrasi yang semestinya dari Donbas ke dalam Ukraina. Atau bagaimana Anda memandangnya? Yes, of course, we were aware as observers. Ya tentu saja, kami menyadari, sebagai pengamat yang bekerja di perbatasan, bahwa perjanjian Minsk berfungsi sebagai instrumen untuk mengintegrasikan kembali wilayah Donbas ke dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Ukraina. Saya pikir kesalahan pertama sudah terjadi pada tahun 2015 dalam pelaksanaan perjanjian Minsk. Karena Ukraina memiliki kewajiban sesuai dengan perjanjian Minsk II untuk mengubah konstitusi demi desentralisasi, memberikan otonomi tertentu kepada penduduk di distrik separatis Luhansk dan Donetsk, agar memiliki hak-hak khusus di wilayah tersebut. Ukraina seharusnya mengubah konstitusinya, tetapi perubahan itu hingga kini belum terjadi. Dan Rusia, sebagai negara tetangga, sebagai kekuatan besar dengan jutaan etnis Rusia di wilayah perbatasan langsung dan puluhan juta penutur bahasa Rusia di Ukraina, sangat berkepentingan terhadap plan perjanjian Minsk. And unfortunately, the two guarantors. Sayangnya dua penjamin, yaitu Prancis dan Jerman, menurut saya tidak cukup mendorong Ukraina untuk mematuhi poin-poin dalam perjanjian Minsk. Di antara poin-poin tersebut, saya pikir yang pertama adalah yang paling penting, karena pada saat itu sudah menjadi sinyal politik bahwa Ukraina, atau lebih tepatnya, berbagai kekuatan politik di Ukraina, tidak ingin melaksanakan perjanjian Minsk. Dan sejak tahun 2020, kita dapat menemukan sumber daring bahwa kepemimpinan Ukraina hampir secara resmi menolak senyawakannya. Tentu saja, hizipini saya tetap mali itu evaluasi pihak Rusia ke 2 Februari 2022. Anda meninggalkan jabatan Anda pada tahun 2021, bukan? 4 atau 5 bulan sebelum operasi militer skala penuh dimulai, seperti yang disebut oleh pihak Rusia. Apa pandangan Anda saat Anda meninggalkan jabatan itu? Apakah Anda sudah memperkirakan bahwa situasinya akan berkembang menjadi perang seperti yang terjadi, ataukah perang itu, ketika akhirnya pecah, juga mengejutkan Anda? Kau tahu, saat itu merasa bahwa proses ini akan mengarah pada semacam situasi politik militer. Itu berarti operasi militer bisa saja terjadi. Karena kami sudah dapat mengidentifikasi beberapa fakta sejak saat itu di balik proses politik ini, yaitu penolakan Ukraina untuk melaksanakan perjanjian Minsk. Di balik itu, kami juga bisa melihat langkah-langkah lain. Selama 2014 dan 2022, Ukraina sedang dipersiapkan sebagai calon anggota NATO di masa depan, yang juga merupakan sinyal bagi Rusia. Dan sebagian, Ukraina sedang dipersiapkan untuk perang, seperti yang kemudian kami ketahui dari pernyataan atau wawancara yang diberikan oleh Kanselir Jerman Merkel dan Presiden Hollande, mantan Presiden Prancis. President Hollande, the former French president. It means
both guarantors Itu berarti kedua penjamin mengonfirmasi bahwa perjanjian Minsk berfungsi sebagai semacam penundaan, memberi Ukraina waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi perang dengan Rusia. Dan di balik alasan atau motivasi pihak Rusia ini, kita dapat mengidentifikasi faktor lain yang sangat penting dan membuat mereka khawatir. Hak-hak minoritas. Elit politik baru yang berkuasa pada Februari 2014 mencabut hak-hak minoritas utama di Ukraina. Kaya mengabarkan pada minoritas Polandia, Hera, Rumelies, dan Bulgaria, minoritas dan negara-negara anggota Uni Eropa. Minoritas utama ekslatamor dan tolunov tepmen menemborik etentiak the penutur paisa si. and 10 millions of Russian speakers. And the Minsk Agreement Perjanjian Minsk kemungkinan besar dapat menyelesaikan masalah ini bagi minoritas Rusia setelah pelaksanaannya dan reintegrasi distrik separatis ke dalam kehidupan sosial dan politik Ukraina. Kemungkinan, masalah hak minoritas ini akan terselesaikan. Namun tanpa pelaksanaan perjanjian Minsk, tanpa adanya otonomi tertentu bagi minoritas tersebut, Rusia memiliki banyak alasan untuk merasa bahwa situasi ini tidak dapat diperpanjang. Isu keanggotaan NATO, kegagalan pelaksanaan perjanjian Minsk, ketiadaan hak minoritas bagi etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia, persiapan Ukraina untuk perang dengan Rusia, serta persiapan Ukraina untuk kemungkinan menjadi anggota NATO. Semua hal ini menurut saya membentuk latar belakang keputusan Rusia untuk melakukan tindakan militer. to decide in favor of a military action. Now, after that started, I mean, you as a Sekarang, setelah itu dimulai, maksud saya, Anda sebagai seorang diplomat Hongaria dan posisi Hongaria sejak awal sebenarnya sangat netral. Saya akan katakan begitu. Anda telah berusaha mendorong diakhirinya apa yang sedang terjadi, sambil pada saat yang sama tentu saja memiliki kewajiban penting terhadap Uni Eropa dan menjaga solidaritas. Bagaimana Anda menilai posisi Hongaria ini? Menurut saya, Viktor Orban adalah satu-satunya negarawan Eropa yang benar-benar berusaha menasung pendekatan diplomatik untuk mengakhiri pertempuran. Apa nilai Anda? What's your assessment? You know, I am very proud of being Hungarian. Kau tahu, tahun ini aku sangat bangga menjadi orang Hungaria. Karena netralitas yang kau sebutkan, menurutku itu adalah pilihan terbaik saat ini. Dan seharusnya juga menjadi pilihan terbaik bagi Uni Eropa. Absolutisasi perang di Ukraina menurutku telah menciptakan kekacauan yang terjadi dalam hubungan internasional saat ini. Kekacauan ini merupakan hasil dari respons yang buruk dari Barat kolektif terhadap konflik di Ukraina sejak 2014 dan respons yang buruk terhadap perang sejak 2022. Dan aku sangat senang, meskipun aku tidak mewakili posisi resmi pemerintah Hungaria, bahwa aku dapat menyampaikan pandanganku secara independen. Tapi seperti yang sudah kukatakan, aku sangat bangga karena aku dapat sepenuhnya mendukung posisi Hungaria saat ini. Support fully the today's Hungarian position because the only way to find Karena satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik ini, untuk mengakhiri perang ini, adalah dengan menghentikan absolutisasi. Absolutisasi terhadap korban, absolutisasi terhadap agresor, dan absolutisasi terhadap perang itu sendiri. Dalam perang-perang lain, kita tidak melihat hal seperti ini. Kita tidak mendemonisasi Amerika Serikat dalam kasus tindakan militer terhadap Iran, Venezuela, Nigeria, Suriah, Irak, atau negara lain manapun. Kita tidak mendehumanisasi agresor dalam konflik, tindakan militer, atau perang-perang tersebut. Dan saya pikir untuk menstabilkan Eropa kembali, menjadikan Eropa sekali lagi sebagai benua perdamaian dan kebebasan, serta memperbarui esensi Uni Eropa, satu-satunya jalan ke depan adalah jalan yang ditempuh oleh Hungaria. I think the only way is the Hungarian one. And Dan kita bisa melihat bahwa Hongaria lebih netral, dan Turki juga. Dan hari ini Slovakia serta Republik Ceko mengikuti arah ini. Kita lebih netral daripada Austria atau Swiss yang netral. Ya, saya sepenuhnya setuju. Dan itu berarti para politisi dan pemerintah dapat bertindak secara normal dengan menganalisis situasi dan mewakili kepentingan nasional. Saat ini saya yakin bahwa Swiss atau Austria penduduk negara-negara ini tidak tertarik pada perang di Eropa.
Namun negara-negara ini membiayai perang tersebut. Negara-negara ini, sebagai negara netral, secara konstitusional melanggar konstitusi mereka sendiri setiap hari. Dan saya pikir posisi Hongaria serta kebijakan pemerintah Hongaria di bidang ini dapat dianggap contoh yang sangat positif. Can be considered as a very positive example. Can we talk about this? Because, this is one of Bisakah kita membicarakan hal ini? Karena ini adalah salah satu inti, mungkin inti utama, dari kanal dan penelitian saya, bukan? Apa yang baru saja Anda jelaskan menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara negara-negara atau komunitas politik yang memiliki kebijakan netralitas, yang berjalan seiring dengan pernyataan netralitas, mungkin dalam konstitusi atau dokumen kebijakan luar negeri, di satu sisi, dan politik netralitas yang sebenarnya ketika negara-negara mencoba mengikuti apa yang secara intuitif kita kenali sebagai netral. Bahkan negara anggota NATO seperti Turki dan Hongaria mampu lebih netral dalam arti berinteraksi dengan dua strength. In the sense of engaging with both parties, and I must emphasize it's engagement with both. Dan saya harus menekankan, ini tentang keterlibatan dengan kedua belah pihak, bukan pengasingan dari keduanya. Mereka mampu melakukan itu karena akses yang mereka miliki dan cara mereka mendekati kepentingan kebijakan luar negeri mereka sendiri. Sementara Austria, Swiss, dan Irlandia juga, sampai tingkat tertentu, kamu tahu, mereka menggunakan semacam netralitas di atas kertas, yang dalam ranah politik, diterjemahkan menjadi kurang lebih 95% dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang bagaimana Hongaria mampu terlibat dengan kedua belah pihak, meskipun terikat oleh perjanjian dengan salah satunya? Yes, as I said, I cannot formulate. Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa berbicara dari dalam pemerintahan. Tetapi selama bertahun-tahun saya menyadari, dan saya sangat bangga dengan arah ini, bahwa isu utama dalam pembuatan kebijakan adalah mewakili kepentingan nasional. Dan jika pemerintah Hongaria melihat perang itu bertentangan dengan kepentingan nasional tersebut, maka kami tidak bisa mendukung sanksi. Saya pikir masyarakat di negara kami tidak tertarik pada absolutisasi perang yang sedang terjadi saat ini. Pemerasan melalui sanksi telah menjadi ciri utama hubungan internasional masa kini, di mana negara-negara ditekan untuk mematuhi aturan pihak lain. Should comply with the rules of others. If you don't comply, jika Anda tidak mematuhi peraturan, Anda juga akan dikenai sanksi melalui sanksi sekunder. Artinya sekelompok negara, Barat Kolektif, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada semua negara di dunia, karena sanksi ini berlaku bagi semua orang. Koridor transportasi, energi, wilayah udara, semuanya diblokir dan dilumpuhkan oleh sanksi. Ketika Hongaria menjadi anggota Uni Eropa, kami percaya dan berharap bahwa Brussel akan membijakan luar negeri. Transportase propel aanmangsel gift current declikt of the BAM more preisterd ayuri Ronald did you. Help them to reach out to the whole world. It means it was the advantage. Itu berarti itulah keuntungan dari keanggotaan Uni Eropa bagi Hongaria dan bagi negara-negara anggota baru Uni Eropa lainnya. Dan kami memang mengharapkan perilaku seperti itu dari Brussel. Namun saat ini, para pelaku ekonomi kami menghadapi situasi di mana Brussel, Komisi Eropa, hampir setiap hari memberlakukan pembatasan dan sanksi baru bagi para pelaku ekonomi di 27 negara anggota Uni Eropa. Benar, artinya kami memiliki 19 paket sanksi, dan sanksi-sanksi ini berkurs seperti cek berswold, jaket penghipeng pahab bebers diseraudimi di 27 negara anggota Utan Brand. Of the 27 EU member states. Why does it work? Mengapa hal itu berhasil? Mengapa Hongaria tidak saja mengatakan tidak? Keputusan itu membutuhkan suara bulat, bukan? Hongaria pada dasarnya memiliki hak veto. Setiap negara anggota memiliki hak veto, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Maksud saya, mengapa ada gelombang besar yang menyeret semua orang, bahkan ketika hal itu jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan nasional? Yes, you are right. And
Ya, Anda benar. Seperti yang bisa kita lihat, Hongaria bergabung dengan kebijakan sanksi ini karena ingin menjadi mitra Uni Eropa yang setia, tanpa menghalangi sebagian besar negara anggota UE dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Dan tentu saja selama proses ini, dan selama bertahun-tahun, kami memiliki banyak tik pengambilan keputusan di mana Hongaria perlu menggunakan hak vetonya. Namun sekali lagi, ada masalah. Absolutisasi perang berarti kita menghadapi kemerosotan moral di dalam Uni Eropa. Jika Anda menggunakan hak veto terhadap paket sanksi atau langkah tertentu, beberapa negara mengatakan Hongaria seharusnya keluar dari Uni Eropa, bahwa Hongaria menghalangi kebijakan luar negeri UE. Tetapi, tidak ada yang mengatakan hal itu ketika Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB 20 kali berturut-turut. Karena itu adalah Amerika Serikat. Saya bertop proses ini disebut torju komen wal pongar stos lebih juga ada negara lain menyadari bahwa terbaik ada mengakhiri perang ini dan menutup proses ini. To finalize this process. You know, I've had a very interesting email exchange. Kamu tahu, baru-baru ini saya punya pertukaran email yang sangat menarik dengan seseorang yang berargumen dengan sangat meyakinkan bahwa sanksi sebenarnya adalah cara untuk mengekspresikan kedaulatan. Karena itu adalah tindakan yang berdaulat, bukan? Itu adalah alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh lembaga yang memerintah suatu wilayah tertentu. Dan kita bisa melihat bagaimana Amerika Serikat telah menggunakan sanksi ini sejak lama, sudah sangat lama. Uni Eropa untuk waktu yang lama tidak melakukannya, kemudian mulai melakukannya, tetapi tidak menerapkan sanksi sekunder. Uni Eropa mengikuti kebijakan tersebut dan hanya menggunakan sanksi terhadap pihak luar, dan sekarang mulai menggunakan sanksi di dalam, bahkan terhadap individu, yang pada dasarnya merupakan cara paling ekstrem bagi suatu negara berdaulat untuk menetapkan siapa lawan dan siapa kawan, baik di luar maupun di dalam. On the outside and on the inside, and that this again is like part of this silent. Dan ini sekali lagi merupakan bagian dari perebutan kedaulatan secara diam-diam dari tingkat bawah. Karena tentu saja, Uni Eropa bukanlah negara bangsa. Hungaria adalah. Namun, kita berada dalam proses aneh di mana pusat kekuasaan di Brussel semakin banyak mengambil hak-hak kedaulatan. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Apakah Anda pikir negara-negara anggota Eropa akan membiarkannya terjadi, bahwa semakin banyak kedaulatan ini berpindah ke Uni Eropa tanpa pernah benar-benar dilakukan melalui referendum, atau bahkan melalui diskusi, ketika sedikit demi sedikit semuanya mulai bergerak ke tingkat yang lebih tinggi? I think we can see some efforts from the side of some Saya pikir kita dapat melihat beberapa upaya dari kekuatan regional tertentu di Eropa yang tertarik untuk memusatkan proses pengambilan keputusan di Brussel dan mengambil sebagian peluang dari tingkat nasional dari negara-negara anggotanya. Mereka memanfaatkan kesempatan dari perang di Ukraina karena melalui pengabsolutan perang ini mereka dapat merujuk pada kebutuhan untuk memusatkan proses pengambilan keputusan kita. Kita sebaiknya menghindari penggunaan hak veto, karena Uni Eropa hanya dapat merespons tantangan baru dengan cara yang lebih terpau. answer the new challenges only in a compact way. It means we had a lot of slogans. Artinya, kita memiliki banyak slogan tentang bagaimana birokrasi Eropa saat ini bekerja melawan kedaulatan negara-negara anggotanya. Dan seperti yang saya katakan, pengabsolutan perang, ya. Dan menurut pendapat saya, kita tidak seharusnya selalu berpikir dalam kerangka mengabsolutkan berbagai perang atau konflik, karena kita menghadapi konflik setiap hari. Masalah Greenland akan muncul, masalah Venezuela akan muncul, dan konflik lainnya juga. Inilah sejarah umat manusia. Dan sekelompok besar politisi Eropa, menurut pandangan saya, ingin menyalahgunakan perang di Ukraina saat ini untuk memusatkan Uni Eropa dan mengubahnya menjadi semacam Amerika Serikat versi Eropa atau sesuatu yang serupa. Saya pikir konsep-konsep ini saling bertentangan, dan saya mendukung konsep yang berdaulat. I am supporter of the sovereign one. Yeah, I mean, I think a lot of people. Ya, maksud saya,
Saya pikir banyak orang di Eropa, di satu sisi, sadar bahwa Eropa perlu hidup bersama, jadi harus ada semacam struktur. Di sisi lain, orang Hongaria ingin tetap menjadi orang Hongaria, dan orang Swiss ingin tetap menjadi orang Swiss. Dan kita memahami bahwa ada perbedaan di sana. Tapi ketegangan ini memang selalu ada. Selain itu, di sisi lain, proses untuk mencoba mendorong semua orang ke arah yang sama, yang tentu saja paling menguntungkan bagi pihak yang berkuasa, dan memberitahu semua orang kemana harus pergi. Ya, pihak yang berkuasa itu untuk waktu yang lama adalah Amerika Serikat. Sekarang, untuk pertama kalinya, pihak yang berkuasa itu mulai melihat yang lebih kecil dan berkata, "Hey, bolehkah saya ambil bagian itu? Atau saya akan mengambilnya sendiri." Menurutmu bagaimana soal Greenland? Atau marriage Kurve? Or let me rephrase it. The United States did a lot of things. Amerika Serikat telah melakukan banyak hal yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional. Aturan yang, seperti yang kita tahu, terutama orang Eropa suka agung-agungkan, seperti kedaulatan. Maksud saya, invasi ke Venezuela, perang melawan. Maksud saya, perang 12 hari melawan Iran, apa yang sedang terjadi. Maksud saya, genosida di Gaza, cara Irak diinvasi, tindakan di Suriah, dataran tinggi Golan, dan sebagainya. Ada begitu banyak contoh hal yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional. Dan entah bagaimana Uni Eropa ikut mendukungnya. Tapi sekarang ini menyangkut tanah mereka sendiri. Menurutmu, bagaimana hal ini memengaruhi mereka sekarang? Kita juga sedang memperhatikan Davos saat ini. We're also looking at Davos at the moment. Yes, I think that Ya, saya pikir bahwa dengan pemerintahan Trump, realisme politik telah kembali ke politik internasional. Dan hal itu tidak mengejutkan bagi saya, karena di bawah pemerintahan Biden, kita melihat pendekatan liberal terhadap hubungan internasional. Masih didorong oleh kepentingan nasional Amerika Serikat, tetapi dibungkus dengan alasan moral dan pendekatan berbasis nilai. Saat ini, pemerintahan Trump menggunakan pendekatan yang lebih langsung berdasarkan realisme politik. Dengannya, kita disedetkan. Di awal saya dapat ninik Turki Frujuth, Blau Krama, perang di Ukraina. is always the starting point, the war in Ukraine. And from the point of view of Dari sudut pandang perang di Ukraina, menurut saya pemerintahan Trump memainkan peran yang positif karena bahkan selama kampanye 2024 dan setelah berkuasa, Presiden menegaskan bahwa ia ingin mengakhiri perang ini. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, mengatakan pada 6 Maret tahun lalu bahwa perang di Ukraina adalah perang proksi antara Amerika Serikat dan Rusia. Bagi saya, itu merupakan titik balik yang sangat penting, karena pengakuan terhadap dasar perang ini sangat krusial. Setelah deklarasi perang proksi oleh pemerintahan baru, saya merasa lebih tenang, karena saya kini memasuki fase baru dan dengan cepat bergerak menuju akhir perang di Ukraina. in a quick way to end the war in Ukraine. It didn't happen, and unfortunately, Itu tidak terjadi, dan sayangnya tidak terjadi karena perilaku elit Eropa yang menentang kebijakan Presiden baru AS untuk mengakhiri perang. Seperti yang kita sadari pada tanggal 2 Maret, jika saya ingat dengan benar, 6 minggu setelah Presiden Trump berkuasa, koalisi sukarela dibentuk di London. Dan selama tahun ini, kita dapat melihat keraguan dari pemerintahan AS dalam hal mengakhiri perang atau mendukungnya. Karena AS memiliki peran ganda dalam perang di Ukraina. AS adalah peserta dalam perang proksi, seperti yang diundur oleh Marco Rubio, dan pada saat yang sama berdia menjadi mediator dari Ukraina dan Rusia. Dan dengan gambit terus baru dengan tugas itu tenting sulit. I think it is a very difficult task. So do you perceive it as an actual double Jadi, role, or do you apakah think kamu it's a melihatnya double sebagai role? peran Because ganda people yang are saying sebenarnya, it's just a atau farce. kamu hanya menganggapnya begitu saja? Karena orang lain mengatakan itu hanya sandiwara, bukan. Itu seperti selubung atas kenyataan. Dan kenyataannya sendiri diakui oleh Tuan Rubio. Ini adalah perang proksi. Jadi jika perang masih berlangsung setahun kemudian, kesimpulan logisnya adalah bahwa pemerintahan AS saat ini masih bersedia melanjutkan perang proksi. Maksudku dalam arti tertentu, merang still matter. Dinu tithi demas in Pyong, bumen? For
probably for leverage, right? You continue the war, the warfare. Kamu melanjutkan peperangan karena belum mencapai kesepakatan diplomatik. Sebuah kesepakatan bersama tentang apa yang akan menjadi penyelesaian yang tepat bagi kedua belah pihak. Jadi kamu melanjutkan diplomasi dengan cara lain, bukan? Seperti yang diajarkan oleh Tuan Clausewitz. Tetapi jika kamu menafsirkannya sebagai masalah peran ganda, itu seperti begini. Di satu sisi, kita memiliki orang-orang yang masih ingin melanjutkan perang proksi. Di sisi lain, kita memiliki orang-orang Tuan Trump yang anggap dengan baik sebenarnya ingin mengakhirinya. It's simple. Bagaimana hal ini, Balan? How do you think this is working? As I said, I assess the situation. Seperti yang saya katakan, saya menilai situasi ini dari sudut pandang perang di Ukraina. Strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat yang ditandatangani 2 bulan lalu merupakan langkah positif bagi saya karena menegaskan kembali prinsip Monroe. Saya tidak bisa mengatakan bahwa prinsip moral ini merupakan alat yang optimal bagi setiap negara, tetapi dari sudut pandang mengakhiri di Ukraina. Halsey memberikan harapan bahwa jika Amerika Serikat menganggap belahan barat sebagai wilayah kepentingan eksklusifnya, maka negara juga harus memperhatikan kepentingan keamanan sah dari kue semua lainnya. Security interest of other great powers. We cannot expect Russia. Kita tidak dapat mengharapkan Rusia atau Tiongkok menghormati doktrin Monroe di belahan barat tanpa memberi mereka hak untuk mengejar kepentingan keamanan yang sah di wilayah mereka sendiri. Ini adalah kontradiksi yang sangat besar. Kita dapat mengakui kepentingan sah Amerika Serikat di Kuba, tetapi kita dapat mengakui kepentingan keamanan sah Rusia di Ukraina yang bertetangga. Itu adalah kontradiksi besar. It's a crazy and tenggaso in the military crisis rudal Kuba, Batansember II. Pemimpin Soviet Khrushchev dan Fidel Castro mengambil keputusan yang sangat bijaksana untuk menangkilkan situasi debat. Decision to de-escalate the situation. Yeah, so when you're saying Ya, jadi ketika kamu mengatakan bahwa ini memberimu harapan, maksudmu bukan harapan akan dunia yang adil, karena jelas doktrin Monroe itu tidak adil, melainkan harapan untuk menghindari perang di antara negara-negara adidaya, perang nuklir yang bisa memusnahkan kita semua. Maksudmu, kamu berharap pada jenis realisme seperti itu, bahwa harus ada keseimbangan untuk mencegah perang dunia ketiga yang melahap segalanya. an all-consuming third world war? Yes, I think the basis of this Ya, current saya pikir dasar dari kekacauan saat ini harus dihapuskan. Jika Amerika Serikat mengharapkan rasa hormat dari kekuatan besar lainnya di belahan barat, kita tidak dapat menstabilkan dunia tanpa memberikan hak serupa kepada kekuatan-kekuatan tersebut juga. Dasar dari kekacauan saat ini adalah adanya aturan. Amerika Serikat mengklaim untuk menganggap seluruh belahan barat sebagai miliknya, tetapi Federasi Rusia tidak dapat membela anggota minoritas etnis Rusia di Ukraina. Dan jika Anda ingat, kita dapat membandingkan situasi di Kosovo dan situasi di Ukraina dari sudut pandang pembelaan hak-hak minoritas nasional. Amerika Serikat dari benua lain datang untuk mengebom Serbia atas nama membela hak-hak minoritas nasional di Kosovo. National minority in Kosovo. But in the case of Ukraine and Russia, Namun dalam kasus Ukraina dan Rusia, kita menolak hak sah Federasi Rusia untuk melakukan apapun. Dan sekali lagi, hal ini menunjukkan kemerosotan moral barat kolektif dalam cara tertentu. Karena saya tidak dapat memahami mengapa Uni Eropa bersedia menoleransi diskriminasi terhadap minoritas nasional di Ukraina. Sebagai orang Hungaria, saya memiliki pengalaman dengan kelompok minoritas Hungaria kami di sana. Dan setiap kelompok minoritas sangat menderita di Ukraina setelah tahun 2014. Dan Ukraina, sebagai anggota Asosiasi Uni Eropa dan calon anggota di masa depan, seperti yang kita dengar setiap hari, saya tidak dapat memahami mengapa para politisi Eropa tidak memaksa Ukraina untuk memberikan hak yang diperlukan kepada minoritas nasional. Karena hal itu juga merupakan faktor keamanan. a security factor as well. And I cannot understand the experts of the Dan saya tidak dapat memahami para ahli dari Dewan Eropa atau OSCE, para ahli di bidang minoritas nasional, NATO, atau Uni Eropa.
Seorang ahli kebijakan keamanan seharusnya menyadari bahwa ini merupakan faktor keamanan yang sangat berbahaya jika jutaan orang yang termasuk dalam suatu kelompok etnis atau penutur bahasa yang berbeda diperlakukan sebagai tantangan keamanan. Dalam kasus Ukraina, negara tetangganya adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kekuatan nuklir besar. Dan negara ini tidak mentolerir ketiadaan hak-hak minoritas dalam serta seradanya. Sama seperti Amerika Serikat tidak menghadap minoritas dan member Bright Serbia. On the other continent, in case of Serbia. Yeah, I mean, this is the sad point where Ya, maksud saya, inilah titik menyedihkan di mana penerimaan atau penolakan terhadap hak-hak minoritas biasanya ada kaitannya dengan kepentingan langsung dari negara adidaya, dari kekuatan besar yang terlibat. Dan disinilah semua tuduhan kemunafikan tentu saja bermunculan. Tapi Duta Besar Varga, ini sangat-sangat menarik. Saya berterima kasih atas semua kesaksian dan analisis Anda. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda, Timai Segat Samwe secara rutin at sesekali menerbitkan tulisan. you regularly or sometimes publish. I try to be very passive. Sometimes Saya berusaha untuk sangat pasif. Kadang-kadang ketika saya gugup, saya menulis. Dan saya menerima undangan, tetapi berusaha untuk tetap pasif. But I try to be very passive. Okay. That Oke. means everybody- Thing is, semua orang, kalau kalian mulai melihat banyak artikel dari Duta Besar Varga, it's wow, it's memasuki masa-masa perut senihin. Or nervous times. I have some articles in German. Saya memiliki beberapa artikel dalam bahasa Jerman. Artikel-artikel tersebut telah terbit di Jerman dan Swiss. Dan di Hongaria, kami memiliki media regional dan nasional. Tempat saya juga pernah menerbitkan tulisan. Namun seperti yang saya katakan, saya tidak tertarik untuk memiliki tingkat aktivitas yang terlalu tinggi. In a very high level activity. In that case, I'll just Kalau invite begitu, you back saya again, akan maybe kembali with sedikit a testing. couple of Mungkin other, bersama beberapa rekan lain dari dinas diplomatik. Selalu menyenangkan berbicara dengan diplomat. Tezaiga, Bogomedekon you. Thank you. Dan hal is this, tuatu moin thamal ikiswar. And Duta Besar George Varga, terima kasih Thank iskemar you ini. for your time today. Terima kasih sekali lagi, story tis.